Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadzah Nabila Hasifah. Saya dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH. Selanjutnya, C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. D. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada jihad, pledge atau pledger yang artinya yang melakukan. 2. Jihad don't pledge yang artinya yang menyuruh melakukan. Jihad don't pledge adalah yang menyuruh melakukan. 3. Jihad made pledge yang turut serta melakukan. 4. Jihad outlooking yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang terakhir ada jihad made pledge yang artinya yang membantu melakukan. Lalu ada E. Penggolongan penyertaan. Selanjutnya, E. Penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP 1. Golongan pelaku, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu, bentuk 5, diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. B. Menurut doktrin, yaitu 1. Zelfudage woman and del meaning. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Lalu yang nomor 2 ada on the standards formen de del naming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertaannya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Lalu bentuk ke-1 pledger atau dader, yaitu pelaku yang melakukan TP. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku jamak atas dasar itu ada 2 pandangan. Pertama, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelakunya adalah tiap orang yang menimbulkan akibat memenuhi perumusan delik sama dengan pasal 55 KUHP. 2. Pandangan yang sempit atau restriktif. Pelakunya adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku atau dader. Jadi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak dapat menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua yaitu downlegger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downlegger mempunyai ciri 1. Ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung atau manus minister auxil materialis dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. 2. Dalam downlegger terdapat unsur, yaitu A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawabannya. Penyebab tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau middleman. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Lalu syarat turut serta melakukan deterrent adalah A. Adanya kerjasama secara sadar. B. Kerjasama di sini harus dituju pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. B. Adanya kerjasama secara fisik.
Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.